Kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik bersama saya Julianto Samosir. Hari ini kita akan berbicara bagaimana cara membuat kompos super mudah dengan bahan-bahan atau limbah organik dari rumah tangga atau dari kebun pekarangan kita. Sahabat Rumah Kebun Organik tentu masih mengingat tempat ini yang saya biasanya buat sebagai tempat komposter saya, tetapi karena lahan saya terbatas, sekarang saya buat jadi tempat pembibitan. Jadi ini ada bibit labu siam atau jipang, ada pakcoy, dan yang di sebelah sana itu ada kailan yang saya bibitkan. Jadi dua tempat komposter yang biasa saya pakai ini sedang saya gunakan. Nah, media yang saya gunakan langsung dari kompos ini atau panen komposnya. Jadi setelah jadi kompos langsung saya jadikan tempat pembenihan. Hanya saya tambahkan sedikit dengan serbuk padi ya. Jadi ini ada serbuk padi, saya gunakan sebagai campuran media semai. Ini jadi tempat pembibitan. Nah, sekarang saya mau berbicara tentang kompos aerob dan anaerob ya. Nanti kita akan lihat setelah ini dipakai berarti di mana sekarang saya membuat tempat atau apa yang saya pakai jadi tempat komposternya. Nah, nanti kita langsung saja. Ada dua kompos, satu kompos aerob, yang satunya lagi kompos anaerob. Aerob itu kompos yang memerlukan oksigen atau udara, jadi instalasinya kira-kira seperti dalam gambar ini. Jadi itu bisa dilakukan di tempat yang terbuka ya, dengan skala yang lebih besar. Biasanya ini lebih kepada untuk produksi kompos yang dijual di pasaran, karena itu lebih memungkinkan untuk mengumpulkan material organik dalam satu tempat, dan pembuatannya pun jauh lebih mudah. Hanya perlu membolak-balik komposnya setiap 4 hari, yang bagian bawah ke atas, supaya cepat terurai, dan bahan-bahan organik yang dimasukkan pun semuanya juga sudah dicacah. Itu akan mempercepat. Kalau yang aerob biasanya prosesnya sekitar 30-45 hari itu sudah jadi. Tapi hari ini saya akan membahas kompos yang anaerob. Anaerob itu pembuatan kompos yang tanpa membutuhkan udara atau oksigen. Nah, ini wadahnya, ini wadah tertutup ya, dan legend sekali ya, yang sudah lama mengikuti channel Rumah Kebun Organik. Saya pernah membuat di sini POC dari kohe sapi. Saya juga pernah membuat di sini dari limbah rumah tangga dan juga kebun ya, POC-nya. Dan sekarang saya mau membuat ini sebagai tempat komposter anaerob untuk menampung semua sampah limbah organik dari kebun dan juga rumah tangga di sini. Kita akan jadikan sebagai kompos. Bapak Ibu Saudara, sahabat Rumah Kebun Organik, ada juga desain ya. Ini yang desain yang paling polos ya. Desain berikutnya itu bisa juga di bagian bawah seperti di gambar ini, dibuatkan lubang dan juga keran sebagai jalur untuk mengambil air lindi karena anaerob, dan ini kita akan nanti semprotkan dengan efektif mikroorganisme atau E4 dan juga gula. Biasanya akan ada hasil dari cairan yang disebut air lindi yang kita bisa gunakan sebagai POC. Tetapi ini desainnya saya nggak buat seperti itu. Jadi, dan yang bagian bawah yang sudah terurai itu bisa diambil, demikian seterusnya. Nanti mungkin di video berikutnya saya akan buatkan dengan menggunakan ember ya. Tetapi ini saya akan buat dengan yang skala yang kecil. Pembuatan kompos anaerob ini yang paling penting adalah kita harus
mencacah semua bahan-bahan organik sekecil mungkin ya. Jadi kalau ini kan masih besar-besar. Jadi ini sayuran-sayuran yang tidak terpakai ya. Jadi ini harus dikecilkan. Pembuatan kompos anaerob ini juga bisa menggunakan plastik UV, terpal atau apapun yang semua sampah organiknya ditumpuk di atas plastiknya, terus disemprot dengan E4 atau mikroorganisme, atau bisa juga menggunakan mol yang kalau Bapak Ibu sudah pernah buat, setelah itu baru ditutup ya. Nah, ini semua ini harus dikecilkan ya, atau semakin kecil itu semakin bagus. Setelah semua bahan-bahan organik kita cincang halus ya, sebagai salah satu syarat dalam pembuatan kompos anaerob ya. Jadi di dalamnya ini ada limbah sayur. Kalau di bawahnya lagi itu ada daun-daunan kering ya. Ini ada daun-daunan, ada juga sisa-sisa rumah tangga ya, organik atau sayur-sayuran organik. Selanjutnya kita akan semprotkan bioaktivatornya atau starter. Kalau biasanya kita menggunakan efektif mikroorganisme E4 pertanian dan juga molase sebagai pengganti gula, kali ini saya akan menggunakan mol atau mikroorganisme lokal yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi di dalamnya ini juga sudah ada bakteri mikroorganisme yang dari bahan E4 dan juga molase waktu pembuatannya. Kita akan ambil, kita aduk dulu. Baunya enak sekali ya, warnanya. Selanjutnya saya akan campur dengan air sekitar 1 liter. Saya akan aduk. Nah, sini selanjutnya kita bisa menggunakan semprotan, bisa menggunakan langsung juga bisa. Jadi salah satu yang paling penting dari pembuatan kompos anaerob itu adalah mikroorganisme atau bakteri starternya harus tercampur di bagian ininya, semua bagian material kompos. Jadi kita harus pastikan semua tercampur. Setelah itu nanti baru kita tutup ya. Setelah dimandikan semua ini campur. Bahan-bahannya ini yang sudah tercampur ini. Setelah itu kita tutup bagian kompos
yang rapat ya. Jadi ini masih ada lubang udara. Ini saya akan tutup nanti menggunakan lakban ya, dan bagian tutupnya ini jadi dia harus kedap udara. Itu kenapa dibilang anaerob, supaya terjadi suhu di antara 35 sampai 45 derajat di dalam panasnya pembuatan. Nah, jadinya dia lebih cepat daripada kompos aerob yang perlu 35 hari sampai 40 hari. Kalau ini bisa menurut sumber yang saya baca itu sekitar 1 minggu ya. 1 minggu nanti kita sudah bisa cek. Biasanya dia sudah matang dan berbau seperti tape. Seperti itu. Jadi sekali lagi bisa menggunakan wadah tong besar, dibuatkan keran di bawahnya, nanti ada jaring-jaring di bagian bawah sebelum air lindinya, sebelum kerannya untuk mengambil airnya. Tapi ini yang paling sederhana yang saya buat ya, yang paling mudah untuk kita buat di rumah. Nanti kalau ada kesempatan saya akan buatkan video cara membuatnya, yang kita bisa panen lindinya, kita bisa panen komposnya. Kira-kira demikian informasi dari saya membuat kompos anaerob yang super mudah di rumah ya. Mudah-mudahan menginspirasi, dan semua sampah-sampah organik dari rumah, dari kebun kita bisa masukkan di sini sebagai bahan baku untuk mensupport atau mendukung kegiatan berkebun kita di pekarangan. Nanti ya, ini juga untuk menjawab Bapak Ibu yang tidak suka bau dari POC ya. Jadi kita bisa buat POC yang menggunakan jerigen atau alternatif yang lain. Jadi wadah ini saya mau Bapak Ibu yang sudah kadung beli bisa gunakan untuk sebagai tempat pembuatan kompos anaerob. Saya Julianto Samosir, channel Rumah Kebun Organik. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan apabila ada hal-hal yang kurang jelas bisa tanya di kolom komentar. Sampai ketemu di video-video inspirasi berikutnya. Bye bye.